Nah, dari keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya, Inara memang sedang sakit dan juga tidak memungkinkan gitu untuk hadir memenuhi panggilan penyidik. Jadi sampai sekarang ini jadwal pemeriksaan ulangnya masih belum ditentukan ya. Tapi yang jelas proses hukum tetap berjalan dan kasus ini pun masih terus didalami sama pihak berwenang. Dan seperti yang udah kita tahu ya, kasus ini kan bermula dari laporan yang dilayangkan oleh Wardah Tinamawa. Dan seperti biasa ya, kalau udah muncul kabar ini langsung deh rame banget di media sosial. Banyak banget nih netizen yang ikut memberikan tanggapan, mulai dari yang mendukung, ada juga yang skeptis, sampai yang sekedar mengomentari gitu situasi yang terjadi. Kembali lagi bareng Mutia Rahmi dan juga Feby Lomena. Dan sekarang waktunya spill the tea, spill berita selebriti. Dan kali ini nih kita akan bahas soal Inara Rusli yang kembali lagi jadi sorotan publik ya. Jadi buat kamu yang ngikutin kasusnya, ada perkembangan terbaru nih. Pemeriksaan Inara terkait dugaan kasus perzinahan yang harusnya ya digelarnya tuh di Polda Metro Jaya pada hari Rabu 8 April 2026 ternyata harus ditunda dulu nih. Benar, tapi penyebabnya bukan karena mangkir atau menghindar ya listeners, tapi karena kondisi kesehatan Inara yang sedang menurun. Nah, dari keterangan yang disampaikan kuasa hukumnya, Inara memang sedang sakit dan juga tidak memungkinkan gitu untuk hadir memenuhi panggilan penyidik. Nah, pihak kepolisian itu membenarkan juga hal tersebut dan menerima alasan penundaan itu. Iya, jadi sampai sekarang ini jadwal pemeriksaan ulangnya masih belum ditentukan ya. Tapi yang jelas proses hukum tetap berjalan dan kasus ini pun masih terus didalami sama pihak berwenang. Dan seperti yang udah kita tahu ya, kasus ini kan bermula dari laporan yang dilayangkan oleh Wardah Tinamawa yang kemudian menyeret nih nama Inara Rusli bersama seorang pria namanya Insanul Fahmi. Betul. Dan kasus ini udah masuk dalam tahap penyidikan dan beberapa saksi juga udah dimintai keterangan. Nah, tapi mungkin untuk kamu yang bertanya-tanya gitu ya, kasus ini meskipun pemeriksaannya ditunda gitu ya karena kondisinya Inara, bukan berarti kasusnya berhenti gitu. Jadi semuanya masih terus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan seperti biasa ya, kalau udah muncul kabar ini langsung deh rame banget di media sosial. Banyak banget nih netizen yang ikut memberikan tanggapan, mulai dari yang mendukung, ada juga yang skeptis, sampai yang sekedar mengomentari gitu situasi yang terjadi. Nah, sekarang kita lagi lihat-lihat komennya ya. Komentar pertama nih yang ya. mana tuh, Feb? Datang dari netizen yang ngerasa penundaan ini wajar. Mereka bilang kalau emang lagi sakit ya harusnya istirahat dulu, jangan dipaksain. Karena kesehatan itu nomor satu. Apalagi kalau nanti malah bikin kondisi makin parah ya. Proses hukum juga kan bisa dijadwalkan ulang. Komentar ini cukup banyak didukung karena dianggap manusiawi dan juga cukup masuk akal. Benar. Terus juga ada nih komentar selanjutnya. Ini datang dari netizen yang agak skeptis malah sebenarnya ya. Mereka bilang kok pas banget sakitnya di hari pemeriksaan. Bukan nuduh ya, kata dia, tapi masyarakat pasti mikir macam-macam. Nah, komentar seperti ini juga gak sedikit sebenarnya listeners, karena memang publik itu sering mempertanyakan timing dari kejadian seperti ini. Iya sih, tapi kan sakit itu gak bisa kita prediksi juga ya. Kalau misalnya di H-1 atau H-2-nya nih sebelum pemeriksaan mungkin udah ngerasa badan gak enak gitu ya. Nah, pas hari H-nya baru mungkin ini nih baru sakit, ini itu kan bisa sanggup. juga gak sanggup gitu kan. Itu kan bisa juga. Benar. Nah, komentar ketiga nih ya, ini lebih menyoroti sisi kemanusiaan. Ada yang bilang terlepas dari kasusnya apa, dia juga manusia, bisa sakit, bisa drop, apalagi kalau lagi banyak tekanan. Nah, dan netizen ini juga mencoba melihat dari sisi yang lebih empati. Ini bener banget. Setuju aku. Setuju. Terus ini juga komentar berikutnya ini menyinggung soal mental health. Jadi kalau lagi kena kasus begini, katanya dia, tekanan mentalnya pasti berat banget. Bisa jadi sakitnya bukan cuma fisik, tapi juga karena stres. Oh iya Nah, sih. ini
adalah sudut pandang yang cukup banyak sih sebenarnya orang-orang setujuin, karena kan kalau udah stres bisa sakitnya tuh melebar kemana-mana gitu, benar. Nah, komentar selanjutnya lebih ke arah netral ya, listeners ya. Ada yang bilang, ya kita tunggu aja kelanjutannya. Jangan buru-buru menyimpulkan sebelum ada hasil resmi dari penyidikan. Dan komentar ini biasanya datang nih dari netizen yang memilih untuk tidak memihak. Tim netral aja. Tim netral. Tuh, nggak pihak ke kanan, ke kiri, nggak, udah. Pokoknya netral di tengah-tengah. Ada juga nih komentar berikutnya, ini membandingkan dengan kasus-kasus lain gitu. Dia bilang, banyak kasus lain juga yang ditunda karena alasan kesehatan. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru. Nah, ini tuh mencoba menempatkan situasi dalam konteks yang lebih luas sih sebenarnya ya, listeners. Ada juga yang agak pedes sih ngomongnya ya. Apa tuh? Apa tuh komentarnya? Semoga bukan drama ya, karena publik sekarang udah makin kritis. Dan komentar ini biasanya memancing lah perdebatan yang cukup panas dan panjang ya di kolom komentar ya. Banyak yang nge-reply gitu ya. Iya. Aduh, ada juga nih komentar berikutnya datang dari pendukungnya. Jadi dia bilang, apapun yang terjadi, semoga Inara cepat sembuh dan bisa menghadapi semuanya dengan kuat. Nah, ini menunjukkan masih banyak yang memberikan dukungan moral gitu ya terhadap Inara. Selanjutnya ada yang lebih fokus ke proses hukum, katanya. Yang penting transparan dan juga sesuai dengan prosedur biar publik juga percaya. Dan ini menekankan juga ya pentingnya keterbukaan dalam kasus yang kayak gini nih, listeners. Yap. Oh, ini aku ketemu komentar yang cukup panjang ya, dan juga reflektif. Jadi dia bilang gini, kasus seperti ini selalu jadi konsumsi publik. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada kehidupan pribadi yang terdampak. Semoga semuanya bisa diselesaikan dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Nah, komentar ini nih biasanya dianggap paling dewasa lah ya, betul, oleh para netizen gitu. Pokoknya dari berbagai komentar yang muncul kita bisa lihat ya, kalau publik tuh punya banyak sudut pandang nih. Ada yang fokus ya ke kesehatan, ada juga yang mempertanyakan gitu ya timingnya, ada juga yang mencoba tetap netral dan nunggu aja deh fakta yang sebenarnya. Tapi yang jelas nih, listeners, kasus ini tuh masih akan terus berkembang dan kemungkinan masih akan jadi perhatian publik nih dalam beberapa waktu ke depan. Benar. Jadi ya kita sebagai netizen ya udah tunggu aja bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan Inara Rusli setelah ya nanti kondisinya membaik dan juga jadwal barunya nanti udah ditetapkan. Betul. Gitu ya. Apakah nanti akan ada fakta baru gitu yang terungkap atau justru ada perkembangan lain gitu yang mengejutkan kita semua. Nah, kita akan terus update untuk kalian pastinya ya. Iya, jadi jangan lupa ya, listeners ya, untuk tetap bijak dalam menanggapi setiap berita yang beredar. Pastiin juga nih, kita tuh nggak langsung percaya gitu aja ya tanpa informasi yang jelas. Sampai di sini dulu nih ya, listeners, update dari Spill the Tea. Yes, barengan sama Mutiara Rami dan juga Febilomena. Pokoknya terima kasih yang udah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di Spill the Tea berikutnya.